cara genosida dari Tuhan, bencana alam. Cara genosida dari setan iblis yang tadi. Cara genosida dari Tuhan, membersihkan isi bumi karena terlalu kotor, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, tanah-tanah terbelah, mencair, api membakar rumah dan isi-isinya. Apa, saudaraku? Tunggu, saya lagi komunikasi dengan alam cahaya, saudara. Dengan alam lain ini ya, saudara. Ada rahasia-rahasia yang mungkin dari pembicaraan saya dengan alam lain ini bisa radar bumi menangkapnya dengan baik ya. Saya bertugas di bumi, tapi radar saya ada di luar angkasa sana, di luar alam lain. Saya mencoba menangkap apa ibu ya, pesan apa yang disampaikan oleh alam lain kepada bumi pada saat ini sangat berbahaya, danger. Garis merah mempelai 3 garis merah. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Bertobat satu-satunya jalan untuk pemulihan spiritual mereka, hubungan mereka dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan Maha Pencipta Agung alam semesta ini. Apa yang akan dilakukan oleh 66 ini? Pembunuhan secara massal, penguasaan lokasi, penguasaan wilayah, penguasaan negara, wilayah, pulau, benua, Asia, Australia, terutama Indonesia yang penuh dengan kekayaannya. Penguasaan pulau, benua, pulau-pulau. Apa yang dilakukan? Menguras kekayaan. Siapa yang menguras kekayaan? Ya, anak bangsa itu sendiri. Segelintir orang yang serakah. Terus apa yang dilakukan alam? Pindah alam semuanya. Tapi yang orang baik akan tersisa. Apalagi yang akan dibuat penggenosian melalui apa? Apalagi yang akan dilakukan? Apalagi yang akan dilakukan 66 ini, si ular ini kepada manusia, umat manusia yang bodoh, buta tuli, telanjang ini ya Tuhan. Mereka akan melakukan seolah-olah itu acara yang besar. Mereka melakukan seolah-olah itu acara yang besar, event yang besar, event yang sangat memeriahkan hati manusia. Tetapi sesungguhnya di situ ada bom, di situ ada asap beracun. Jadi seketika pada saat event itu berlangsung, akan banyak kematian di gedung-gedung itu. Di lapangan itu akan banyak kematian. Mereka akan melakukan event-event yang menarik hati manusia untuk membuat manusia itu mati mendadak. Terus apalagi? Tak tahan aku melihatnya. Di hidrat racun itu adalah di udara ditebarkan. Jadi seolah-olah itu adalah acara yang sangat meriah. Dan mereka menaburkan kembang-kembang seperti asap-asap yang berwarna-warni. Padahal itu sesungguhnya mempelai racun. Ketika mereka hidup, mereka langsung lemas dan mati. Dan terhitunglah korban pada keesokan harinya, dikorting korbannya. Misalkan matinya ada 5.000, tembus beritanya berapa? 1.000. Supaya manusia-manusia yang pada hidup tidak ketakutan. Jadi ada event-event, setiap ada kedepannya ada acara-acara. Apakah itu acara-acara yang sangat memukau hati, musik, event-event olahraga atau sejenisnya, atau bukan seperti itu juga mempelai, tapi event itu dilakukan untuk memikat hati manusia untuk datang ke event itu. Seperti ada simbol-simbol seperti begini mempelai, yang di musik-musik itu mereka akan datang mengadakan event-event itu. Ini kan tanda Lucifera, setan, iblis, dajjal. Nah, simbol inilah yang akan berkuasa di event-event itu, sehingga roh-roh maut, malaikat maut itu akan datang menjemput nyawa-nyawa manusia yang tidak peka, yang tidak tahu dimensi kebenaran. Mereka akan menyerahkan nyawa mereka dengan senang hati dan dengan sukaria dan dengan euforia yang sangat. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dan tiba-tiba saja gedung itu akan terbakar dan mereka akan terbakar hidup-hidup. Yang lainnya tidak terbakar, tapi mereka akan seperti ada yang meledak. Seperti ada racun yang di udara ditebarkan dengan petasan-petasan yang warna-warni, itu racun. Nah, mereka akan mati lemas di situ. Itu kebanyakan yang datang anak muda, orang tua berumur 40-an, 50 untuk cari hiburan. Mereka cari hiburan.
Haleluya. Ap- 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 apalagi apalagi yang bisa saya bantu kepada dunia manusia supaya mereka berjaga-jaga, bersiap-siap ke depannya. Pesan apalagi ya Tuhan yang Engkau ingin sampaikan? Sangat capek dan lelah saya Bapak Ibu ya. Tutup saja mempelai live ini ya, karena aku sangat capek. Itu saja yang baru bisa aku sampaikan kepada kalian ya malam ini. Jagalah bait ilahi kalian. Jagalah baik-baik bait ilahi kalian dalam kekudusan, kebenaran hidup, kerendahan hati. Tidak bisa mempelajari live terlalu lama malam ini karena sangat capek fisiknya dan rohnya, jiwanya ya. Terkuras Bapak Ibu ya. Karena dia berperang terus ya. Jadi pesan ini bagi manusia-manusia yang memiliki kerendahan hati, mereka akan tanggapi suara kebenaran ini dengan kewaspadaan tinggi. Tapi bagi manusia-manusia yang blow on, yang bodoh, mereka akan binasa dalam kebodohannya. Suara kebenaran sudah aku sampaikan dari 5 tahun yang lalu, tetapi tidak ada manusia satupun, tertinggal hanya beberapa orang saja yang setia mengikuti suara kebenaran. Yang lainnya pada mengikuti suara dunia, mengikuti roh-roh dunia. Tidak apa bagiku, kebebasan yang aku berikan kepada kalian, itulah kebebasan yang mutlak. Aku tidak pernah memaksa. Aku tidak pernah memaksa kalian, bukan? Sama sekali tidak. Tapi suaraku telah aku berikan kepada dunia dari 5 tahun yang lalu. Hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati lah yang bisa menangkapnya. Orang yang memiliki keangkuhan hati tidak akan bisa. Mereka hanya memutarbalikkan antara api dan air, air dan api. Jagalah bait tubuhmu di dalam kekudusan hidupmu, di dalam kebenaran hidupmu. Dan jadilah pelaku firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan, saudara. Jangan saudara hanya membaca firman, tapi saudara tidak melakukannya. Itu bagaikan tong kemerincing, bunyinya sangat nyaring, saudara. Sangat nyaring sekali bunyinya. Tidak ada hal yang tidak aku lihat di bawah kolong langit bumi ini. Semua aku lihat dan rohku berbicara kepada anak-anakku, mempelaiku. Yang indah, yang cantik, mempesona di hatiku. Janganlah kalian saling menghakimi satu dengan yang lain, karena kalian belum masuk di medan peperangan. Ingat, jangan saudara-saudariku saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Karena di sini yang aku lihat hanya mempelaiku yang sedang berbicara ini yang mati-matian berperang melawan iblis, naga dan ular. Kalian ada di mana? Katanya pasukan. Katanya pasukan. Kalian ada di mana? Katanya pasukan Bapakku yang di surga. Kok yang mati-matian yang berperang di sini yang aku lihat hanya satu orang. Hanya yang berbicara ini yang aku lihat mati-matian berhadapan dengan naga, ular, segala macam jenis binatang yang dia lawan di sini sampai habis tenaganya. Kalian di mana? Aneh bin ajaib. Baiklah, kalau kalian bilang, katakan kalian masih berperang di dunia, masih mempersiapkan perlengkapan rohani kalian, persiapkanlah yang terbaik. Aku mau lihat siapa lagi yang muncul berikutnya. Masa kalian di sini siang malam aku mencari, yang muncul hanya mempelai ini yang berperang. Kalian mana? Terus sukanya saling menghakimi, sukanya saling menjatuhkan. Pantaskah? Kalian saja belum tembus di medan peperangan ilahi antara setan dan dunia ilahi, kalian sudah saling menjatuhkan. Tembus saja belum di medan peperangan yang dahsyat ini yang sementara berlangsung. Kalian sudah saling menjatuhkan di dunia. Belum masuk di dalam medan peperangan yang dahsyat pada saat ini, kalian sudah saling menjatuhkan di dunia. Panas, panas. Baru di darah dan daging saja kalian sudah saling menjatuhkan, apalagi di roh. Bukan main, alangkah angkuhnya manusia ini ya kalau masuk di dalam dimensi roh. Misalkan mereka ini ya, coba lihat mempelaiku ini, kalian berkaca lah. Mempelaiku ini masuk keluar bolak-balik surga neraka, 3 dunia dia bolak-balik, tidak ada sombongnya, tidak ada angkuhnya.
Kalian saja belum masuk loh. Ini kita lagi medan peperangan berat ini. Peperangan medan berat kita ini. Lagi perang habis-habisan kita. Kalian tinggal mau lihat saja ciri apa semua itu yang benda-benda langit dari atas langit ciri ke bumi. Tinggal kalian syuting-syuting saja buat video di situ. Sudah habis-habis kita di sini habis-habisan kita berperang di sini. Yang nongol cuma mempelai yang berbicara ini. Kalian ada di mana? Belum kalian masuk, kalian sudah saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Hanya saling melihat inilah. Terus bangga-bangga. Masuk baru di ring luar kalian masuk ya. Baru di ring luar saja kalian belum ada masuk di medan peperangan yang dahsyat. Yang baru satu yang masuk ini yang sementara bicara. Habis dihantam semua. Dari pagi sampai malam, subuh sampai pagi tidak mengenal waktu. Habis tenaganya ya. Kalian di mana? Aku mau lihat ya di peperangan mega dahsyat ini ya. Kalian ada di mana? Nggak tembus kalian. Baru satu yang tembus. Ini yang sementara bicara. Jujur aku mengatakannya ya. Siang malam dia berperang tidak ada mengenal waktu. Kalian ada di mana? Coba baru tembus ring luar loh. Di ring luar loh kalian. Masih di ring luar loh. Lawan musuh yang ecek-ecek saja. Kalian bangganya sudah minta ampun. Ada ring luar, ada ring dalam saudara. Masuklah di ring dalam. Dahsyat peperangan di situ saudara. Saudara akan turun ke 6 lapisan bumi ini, di bawah tanah ini saudara. Saudara akan turun di bawah lapisan bumi ini dan cari dia. Si iblis itu, setan itu, ular tua itu, naga itu. Mampu saudara mengalahkannya. Roh-roh maut itu, setan itu, mampu. Banyak bicara saja. Terlalu banyak bicara. Terlalu banyak tingkah. Bersaksi saja. Hitung-hitungan waktu. Bagaimana bisa saudara bisa turun ke lapisan 6 yang paling bawah ini? Saudara cari tuh iblis setan yang ada di bawah situ. Mempelai ini sudah turun naik dia, cari bakar. Saudara mana? Tidak ada tembus di ring dalam saudara. Belum tembus ring dalam, banyak bicara, ngoceh sana, ngoceh sini. Banyak menilai sesamanya. Gimana saudara mau maju? Gimana mau saudara mau maju di alam roh kalau begitu caranya? Saudara harus fokus dengan hati saudara, dengan diri saudara sendiri. Bukan fokus ke orang lain. Bukan saudara pintar menilai orang lain. Yang menentukan kan adalah Bapakku yang di surga. Dan tentunya rohku sendiri, Alfa dan Omega. Ini ingin aku ceritakan, tapi visi mempelai ini kayak gak mampu. Pemakaian wadah fisik. Banyak sekali yang ingin aku ceritakan kepada kalian. Iya, haleluya. Tutup Bapak Ibu ya. Tidak bisa lagi Bapak Ibu ya, karena sudah sangat lemah Bapak Ibu ya. Fisik mempelaiku ini dia harus beristirahat Bapak Ibu ya. Salam hormat, salam kasih, salam cinta daripada Roh Alfa dan Omega. Ya, jangan lupa orang-orang di bumi memberkati malaikat-malaikat Tuhan, pangeran ilahi, malaikat-malaikat mempelai Tuhan, nabi-nabinya Tuhan di muka bumi ini. Saudara kan sudah tahu mereka ya. Jangan lupa itu saya pesan daripadaku. Nggak bisa connect Bapak Ibu ya. Kalau aku pun ingin bercerita, aku ini kan sangat kuat. Tapi fisik mempelai sangat lemah. Aku tutup saja ya live ini ya. Puji-pujilah nama Tuhan, Bapak Yahweh, Bapak Yesus, Masih Elohim. Semua yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anakku putra Isa Maryam awasi di muka bumi ini. Yang sudah ada di tengah-tengah kalian yang bernama Aditya Nugrahanto ini. Pemuda berumur 33 tahun. Dan rohku, Bapa surgawi, rohku, aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Dalam diri imanlah Hawa. Semua sakit disembuhkan. Imanmu yang menyelamatkanmu, imanmu yang menyembuhkanmu. Semuanya tergantung daripada imanmu. Semuanya tergantung daripada hatimu, saudara. Imanmu itu yang akan menghidupkan engkau pada hari kiamat, pada hari akhir.
Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, pemakaian ada pada saat ini sangat lemah dan sepertinya tidak sanggup melanjutkan live ini. Banyak yang ingin aku bercerita kepada kalian, kepada dunia manusia, tetapi tunggulah waktuku ke depan ketika mempelaiku ini wadahnya sudah memungkinkan untuk aku pakai lagi untuk bercerita, berbicara dari hati ke hati, karena aku sangat mengasihi kalian manusia. Aku tidak mau kalian mati sia-sia di dalam dosamu, di dalam dosa kutuk-kutukmu, oleh cengkraman iblis, tipu daya iblis, oleh sihir-sihir dunia ini. Aku tidak mau. Aku ingin kalian bebas. Aku ingin kalian dibebaskan oleh roh-roh kutuk dunia ini, oleh roh-roh dunia ini. Sekian ya, tidak sanggup lagi dilanjutkan live ini ya. Sampai ketemu, kita pasti akan ketemu lagi, karena aku sangat mengasihi dan mencintai kalian. Bertobatlah wahai kalian manusia sebelum kalian pindah alam, baik itu melalui bencana, baik itu melalui cairan lucifera itu 66, cairan fax, ya seperti itu. Suaraku tertutup terus untuk dunia dari 5 tahun lalu, diblokir terus sama 66, dihapus, ya seperti itu. Jadi saudara, jangan pernah takut ya. Aku menciptakan kalian itu seperti gambar dan rupaku. Kalian berkuasa atas bumi ini, laut, langit, udara, dan seisinya. Kalian adalah makhluk yang bebas. Kalian bukan makhluk yang dikontrol oleh teknologi. Kalian adalah makhluk yang bebas, memiliki kebebasan, hak mutlak, hak bebas. Itu yang bisa aku sampaikan ya. Berkuasalah atas bumi ini, baik burung-burung di udara, ikan-ikan, di dalam lautan, di dalam darat, daratan, lautan, udara. Berkuasalah kalian manusia. Kuasa itu sudah diberikan kepada manusia, bukan kepada setan, bukan kepada iblis. Jadi jangan manusia memberikan kuasa itu kepada setan iblis, tetapi ambil kuasa itu. Sadarlah sekarang, buka mata saudara, bertobat sungguh-sungguh, ambil kuasa itu dan pergunakan kuasa yang aku berikan kepada kalian untuk menguasai seluruh isi alam semesta ini. Jangan takut kepada makhluk-makhluk yang aneh. Jikalau berhadapan dengan kalian, kalian punya pedang, kalian punya iman, ya sikat baku sikat saudara, karena itu hanya pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi yang direkayasa, gen manusia yang sudah dirusak dicampur dengan gen binatang. Saudara jangan takut, jangan takut dan jangan pernah takut saudara. Kalau saudara takut, saudara tempatnya ada di api neraka. Penakut, pesundal, pemburi, jina, LGBT, lesbian tempatnya ada di neraka. Penyembah berhala, patung, pembunuh, pencuri, ada semuanya di neraka. Ya, yang tidak menghormati orang tuanya, yang tidak mengasihi orang tuanya, saudaranya, mereka kaum munafik, mereka ada di neraka semuanya. Jadi bertobat saudara, karena surga itu sangat sempit. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amin, 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 amin.